Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gregory Joshua Manogat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu hukum lingkungan dan bagaimana kita mengimplementasikan hukum lingkungan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan kita, mulai dari tempat kita masing-masing dan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, untuk melihat isu hukum lingkungan yang ada di sekitar saya, dan bagaimana orang-orang di sekitar saya dan juga pemerintah mengambil andil, serta menerapkan hukum lingkungan, mari ikuti saya terus ya. Stay tune! Mari kita ketahui apa itu lingkungan hidup terlebih dahulu. Lingkungan hidup mungkin ada yang menafsirkan bahwa itu segala bentuk makhluk hidup, dan itu tidak salah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Sehingga dengan definisi ini kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia memang harus melestarikan lingkungan hidup untuk kehidupan kita dan kesejahteraan kita, dan juga untuk melestarikan kehidupan dari makhluk hidup lain. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk melestarikan dan juga melindungi lingkungan hidup? Suatu jawaban yang salah apabila kita harus selalu menjawab bahwa pemerintah yang berkewajiban, bukan dari diri kita masing-masing sebagai masyarakat. Ya, selanjutnya, siapa yang tidak tahu beliau? Beliau adalah Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada saat ini. Apakah beliau yang bertanggung jawab atas semua kerusakan lingkungan hidup? Dan apakah beliau yang harus bertanggung jawab atas upaya pelestarian lingkungan hidup? Ya, tentu saja secara administratif, tetapi bukan berarti kita sebagai masyarakat tinggal diam tanpa membantu beliau dan yang lain untuk melestarikan lingkungan hidup dan upaya untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Maka dari itu, untuk mengkonkretkan apa yang telah ditugaskan, saya ingin mengajak para penonton video untuk mengikuti saya ke salah satu tempat yang mana sampai saat ini mungkin masih terjadi pencemaran lingkungan, yaitu di Kali Caglak, Cibubur, Jakarta Timur. Kali ini pernah banyak sekali menjadi tempat pembuangan sampah, dan mari kita lihat bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Apakah sudah berkembang ke arah yang lebih positif atau belum? Stay tune! To a God that I don't believe in, 'cause I got time while she got freedom, 'cause when a heart breaks, no it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Breaks, no, it don't break even. Selamat sore Mas, boleh perkenalkan diri dulu? Ya boleh, selamat sore. Saya Theo, kebetulan saya warga di sekitar Kampung Tipar sini. Dan kalau misalnya bisa dilihat di sebelah kita ini ada kali yang tadi Masnya setelah survei ya? Iya. Ya, jadi gimana Mas? Jadi ini kan di Tipar Residence ya? Iya betul. Ini kan taman ini ya? Betul, kawasan nah, taman. Ini tamannya itu bertempelan dengan kali ini gimana Mas? Kalau musim hujan? Kalau musim hujan ini karena masih, kalau dulu kan parah ya, sempat sampai meluap airnya. Kalau sekarang masih mendingan Mas, jadi nggak sampai banjir sih, cuma meluap aja gitu. Ini kan ada tanah hijau nih di bawah. Ini kalau hujan deras naik nggak? Naik ya, karena
masih kadang suka ada sampah-sampah kiriman sih Mas, jadi dari warga sekitar gitu. Emang kalau yang di ujung sana itu pemukiman juga yang lewat dari sini? Iya, pemukiman lebih padat lagi dibandingnya sekarang. Kalau sekarang kan terkadang masih ada pasukan oranye yang suka bersihin, jadi berkurang lah sampah-sampahnya gitu. Oke deh, siap. Makasih Mas Teo. Lebih padat lagi dibandingnya. Dari wawancara tersebut, kita mengakui bahwa pencemaran lingkungan datangnya sebagian besar dari tingginya populasi manusia, khususnya di Jakarta. Sehingga limbah rumah tangga dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang salah satu objeknya adalah sungai. Tetapi jika kita berbicara tentang solusi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi, sebagaimana yang ada di video bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik, seperti yang disampaikan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019, yang mana sebenarnya sudah mulai berjalan, yang juga sudah dijalankan oleh terutama grocery store yang besar. Dan juga tentunya melalui adanya seperti yang kita lihat pahlawan-pahlawan kita ya, pahlawan lingkungan, yaitu pasukan oranye yang masuk ke gorong-gorong, ke gang-gang kecil, dan juga ke selokan-selokan serta sungai untuk membersihkan kali-kali di Jakarta. Menurut saya pribadi, solusi yang paling dekat dengan kita adalah solusi dengan memaksimalkan peran masyarakat. Secara hukum dalam Undang-Undang PPLH, peran masyarakat sudah dijamin oleh pasal 70 yang mana untuk menunjukkan kepedulian, melakukan supervisi, melakukan pelestarian, dan memberikan saran serta pengaduan. Akan tetapi hal-hal seperti ini sangat minim di Indonesia, terutama tempat terdekat saya di Jakarta. Sehingga pada pasal 74 UU PPLH sebenarnya masih bisa dimaksimalkan oleh pemerintah yang ada dengan memaksimalkan hak-hak dari pengawas untuk memberikan keterangan, mengambil keterangan, serta melakukan pemotretan dan langkah-langkah supervisi lainnya untuk agar bisa sanksi yang diberikan secara administratif dapat ditegakkan. Salah satunya adalah pada pasal 130 Perda DKI nomor 3 tahun 2013, sanksi tersebut berupa denda, yaitu berupa Rp500.000. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengenakan denda terhadap masyarakat yang begitu banyak, tanpa kita bisa melacak bagaimana pelestarian lingkungan, pelanggarannya, dan siapa yang melakukannya dengan baik apabila tidak ada laporan dan juga pengamatan yang optimal dari pejabat pengawas yang diberikan mandat oleh undang-undang. Maka dari itu, melalui video ini saya ingin menyerukan bahwa pelestarian lingkungan, terutama pada saat ini objeknya adalah sungai, merupakan sesuatu yang urgent dan juga penting. Sehingga solusi yang saya berikan adalah menerapkan solusi yang telah diberikan oleh undang-undang atau instrumen undang-undang, yaitu masyarakat sebagai stakeholders dari kelestarian lingkungan harus bisa menjalankan supervisi yang baik dan menerapkan kesadaran pada diri masing-masing, dan juga disokong oleh peran pengawas yang adalah pejabat untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan keterangan serta sanksi jika diperlukan.